agama apa saja di dunia selain kekristenan. Betul tidak? Nah, hubungan suami istri itu bukan cuma kasih. Ayo kita temukan. Tidak akan ada kasih sebelum ada saling trust. Coba dong, ya atau tidak? Maka itu mengapa Tuhan minta kita trust. Nggak cuma believe. Begitu pula suami istri. Kalau sampai hubungan kita suami istri tidak saling trust satu dan yang lain, ngapain kawin? Saya mau pakai kebenaran ini ya, dalam dua hal. Yang pertama, saya kembalikan lagi. Ternyata saudara, satu-satunya hal yang membuat Tuhan bisa percaya kepada kita, mempercayai kita ya, tidak cuma believe, tidak cuma percaya tapi mempercayai kita. Itu kita harus bisa menaklukkan dompet kita sendiri. Oh, nggak ada yang amin. Saudara, ternyata musuh kita bukan setan dan bukan dosa. Setan dan dosa itu urusan Tuhan Yesus. Sudah kalah saya Yesus lagi. Tapi urusan kita adalah dompet kita itu. Ternyata sama. Suami istri. Kalau uangnya belum nyatu, maka belum ada trust di antara mereka dua. Berarti masih ada curiga satu dengan yang lain. Saudara renungkan ini. Maka itu saudara, orang Kristen tidak boleh kalau menikah pisah harta. Karena ternyata masih banyak orang Kristen seperti itu. Saling sembunyi. Dan masing-masing sama-sama ngerti lah. Oke, aku gak mau nyampur urusanmu. Masing-masing berkata begitu. Ini kesalahan besar. Nah, kalau untuk uang saja gak saling percaya, ngapain kawin? Itu kan pelacur. Maaf, betul gak? Hubungan seks yang gak ada percaya itu namanya pelacur. Maka itu Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Di mana ada uangmu, di situ ada hidupmu. Jadi kalau orang Kristen menikah, hartanya pisah, mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Sebab hati sudah pisah lebih dulu. Karena uangnya dipisah. Ya karena takut. Wah, suami itu orang yang hobi ngabisin duit. Nah, nggak trust. Saudara, percaya nggak? Yesus Tuhan kita tuh, trust kita itu luar biasa. Walaupun kita sering bohongin dia. Loh, betul nggak? Kita sering bohongin dia. Benar. Tapi dia tetap mempercayai. Kenapa kita suami istri nggak saling percaya? Nah, maka itu ketika Ishak diminta, ini rahasia luar biasa. Satu-satunya hal yang Abraham salah, tetapi Papa setuju. Ketika Ishak diminta, di mana salahnya? Hukum pernikahan dilanggar. Dia nggak berunding sama istrinya. Kenapa Papa diam? Sama bisa jawab. Apa yang terjadi kalau Abraham berunding dengan Sarah hari itu? Wah, itu bisa perang dunia keempat sudah itu nggak tahu. Apa anak itu kamu mempersembahkan yang hamil aku? Tahu nggak? Yang melahirkan aku. Pasti kan ngomong gitu Sarah itu. Loh, ya logika dong saudara. Ayo, iya toh. Abraham mau bilang kami akan pergi. Luar biasa. Maka itu di situ saya pakai istilah manusia. Tuhan sungkan kepada Abraham. Tuhan jadi segen. Aduh, ini anak luar biasa. Aduh, itu saya nggak bisa bayangkan hari itu. Kalau Abraham ngomong sama Sarah. Aduh, nggak jadi sudah. Habis tunggu 90 tahun. Iya, makanya. Kita harus berani mempercayakan apa saja. Trust itu kata trust, ya, kata itu harus kita miliki dalam hidup. Bukan Papa egois, bukan dia mau minta apa pada kita, tidak.
Karena hubungan suami istri selalu kepada hubungan kepercayaan. Trust. Nggak bisa yang lain-lain. Ayo, mulai hari ini kita sungguh-sungguh berlomba-lomba. Supaya dia bisa mempercayakan kita. Apa saja yang dia mau percaya. Kebalikannya dari kita sekarang. Bagaimana kita bisa trust. Maka itu tiap kali dia berkata apa saja. Kita cuma iya, jadilah kehendak. Itu yang Tuhan cari dari antara kita semua. Kita lihat hidup Maria, saudara. Ya. Lukas 1. Lukas pasal yang pertama. Setelah Gabriel menjelaskan bagaimana dia akan mengandung. Wah, itu luar biasa. Lukas pertama, saya akan baca mulai ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Ya toh nggak mungkin mau hamil belum suami gimana? Nah, pertanyaan ini tidak ada unsur keraguan-raguan, saudara. Itu yang saya heran. Justru waktu Maria tanya ini, dia itu polos. Dia itu ingin tahu dan dia itu siap. Kalau orang Jakarta bilang, gile lu. Gitu. Hah? Hamil sebelum nikah? Mau? Zaman itu loh, mati itu. Enggak dilempari biapong. Biapong itu bakpao. Atau dilempari Dunkin Donat? Tidak. Oh, sering ke Manado saya saja. Rumah saya di Malalayang. Jadi saudara bayangkan, jadi ini pertanyaan Maria, ini pertanyaan yang serius. Bukan dia nolak, dia itu ingin tahu. Bagaimana hal itu terjadi? Kan bisa negatif bukan artinya. Tapi enggak, dia tanya. Artinya, aku siap. Wih, itu luar biasa. Lalu dia jawab malaikat itu, ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Sudah, saya cukup baca kata itu saja. Jadi Roh Kudus, maaf saya pakai kata sehari-hari, Roh Kuduslah yang menghamili Maria. Nah, betul tidak kan? Kan tanya iki, bagaimana? Ya Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu punya benih. Roh Kudus Maria akan menghamili kamu. Oke, panjang lebar diterangkan. Terus ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau kita cuma baca begini, enteng. Loh, betul enggak? Jadilah padaku menurut perkataanmu, enteng. Ayo kalau kita Maria hidup pada zaman itu, mati nih saudara. Kontrak mati nih, nggak ada pilihan lain. Nah, seringkali orang kecil cuma nyoret ayat 37. Betul nggak? Ayat 37 ada coretannya nggak? Cari enak saja. Nah, enak saja. Saudara, konsep ini jangan dipakai sembarangan. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu artinya mau taat sampai mati enggak? Artinya begitu. Bukan Tuhan aku gak punya uang tapi ingin punya mobil. Ngawur. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Enggak begitu. Tuhan aku gak punya uang tapi ingin punya rumah. Enggak bisa. Nah, jadi enggak ada yang mustahil bagi Papa di surga. Untuk ayat ini maka Gabriel berkata, jadi walaupun kamu belum menikah, mujizat tetap bisa terjadi. Saudara, tahun 74 kalau nggak salah, Roh Kudus itu kalau ngajar saya itu indah sekali. Yaitu dia membawa saya untuk jadi pelaku dari yang bersangkutan. Bisa ngerti nggak? Maka itu kalau tadi saya nerangkan soal doa apa Yeremia, Musa, kenapa saya bisa menjiwai? Karena Roh Kudus membawa saya sampai ke situ. Dan itu luar biasa jadi hidup firman. Begitu pula waktu hidup Yusuf. Nah, waktu sampai Maria, saudara, saya tuh kagum sekali. Dia bawa saya. Sekarang saya mau jadi Maria. Gimana ya? Betul-betul sudah dibawa. Kalau saya tuh Maria. Saya kaget, saudara. Saya bisa ngomong gini. Papa, saya mau jadi Maria dan saya mau taat. Tapi kalau Maria seperti saya, saya minta 2 syarat. 1, beritahu Yusuf supaya saya nggak ditinggal. Kan tunangan ini.
Dan itu papa sudah beritahukan. Yang kedua ini kalau